Halo guys, di video kali ini kita akan melanjutkan spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 79 yang sangat epik dan mendebarkan. Bagaimana keseruan pertempuran dahsyat tersebut? Tapi perlu diperhatikan bahwa ini adalah versi novelnya yang telah diringkas. Pasti ada perbedaan yang cukup besar di donghuannya nanti. Baiklah, mari kita langsung ke alur ceritanya. Sebelumnya, setelah Han Feng mengungkapkan jati dirinya, Xiaoyan sungguh tidak menyangka bagaimana dia hidup kembali. Faktanya, dia dapat hidup karena Mugu. Han Feng membayar harganya dengan api surgawinya dan mendapatkan tubuh Dozong bintang 3. Jiwanya memasuki tubuh tersebut dan memiliki batas waktu 10 tahun. Bagi Han Feng itu sudah cukup untuk membalaskan dendamnya pada Xiaoyan. Melihat Han Feng masih hidup, Xiaoyan menenangkan dirinya dan berkata, "Tidak disangka seorang pengkhianat sebenarnya masih hidup." Tatapan Han Feng sangat ganas dan berkata, "Ini semua berkatmu, junior yang baik. Sepertinya aku akan kesulitan mencapai kekuatan ini jika bukan karenamu. Kali ini aku akan mengekstrak jiwamu dan membuatmu merasakan apa yang lebih buruk dari kematian." Mendengarnya, ekspresi Xiaoyan acuh tak acuh dan sama sekali tidak tergerak oleh ancaman Han Feng. Meskipun dia tidak tahu alasan kekuatan Han Feng melonjak sedemikian rupa, Xiaoyan saat ini juga bukan lagi yang dulu dan kekuatannya telah mencapai Dohuang bintang 4. Selain itu, dia telah bertarung dengan elit Dozong sebelumnya. Jadi dia tidak perlu khawatir di hadapan kekuatan Han Feng saat ini. Adik junior yang baik, kenapa tidak ada aura lelaki tua itu di tubuhmu? Oh benar, aku sudah lupa. Orang tua itu sudah jatuh ke tangan aula jiwa. Kenapa? Apakah dia tidak menghargaimu? Apa dia tidak mengira kau bisa melindunginya? Hahaha, sekarang aku ingin melihat penglihatan orang tua yang tidak akan mati itu sama miskinnya dengan di masa lalu. Han Feng diam-diam tertawa saat melihat Xiaoyan tanpa ekspresi. Mendengar perkataan Han Feng yang begitu melukai hatinya, ekspresi Xiaoyan langsung berubah seketika dan menjadi sangat murka, dan api hijau langsung melonjak dari tubuhnya. Tatapannya dipenuhi aura pembunuh yang kental, tertuju pada Han Feng. Bagaimanapun, kata-kata Han Feng langsung menusuk hati Xiaoyan dan mengingat masa lalunya, di mana dia tidak bisa berbuat apa-apa saat Yellow ditangkap oleh Protektor Wu. Secara alami, Xiaoyan telah menganggap Yellow sebagai ayahnya sendiri. Pada saat ini, Xiaoyan sekali lagi termotivasi untuk mendapatkan kekuatan besar. Dengan kekuatan, dia akan bisa menyelamatkan ayahnya dan Yellow dari tangan aula jiwa, dan juga bisa pergi mencari Sun Er dan mengabaikan kekuatan menakutkan di belakangnya. Setelah masalah ini selesai, aku akan fokus untuk mencari api surgawi. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Raungan rendah terdengar di dalam hati Xiaoyan dan tatapan ganas tertuju pada Han Feng dan berkata, "Bajingan Han Feng, jika aku tidak membunuhmu secara pribadi, bajingan yang mengkhianati gurunya, aku Xiaoyan bersumpah tidak akan menjadi manusia." Dokter peri kecil dan Zian sedikit terkejut saat mereka melihat Xiaoyan. Sejak mereka mengenalnya, mereka belum pernah melihat emosi Xiaoyan menjadi sekeras ini. "Junior sangat berani, tapi kita hanya perlu melihat apakah kau memiliki kualifikasi untuk membunuhku," ucap Han Feng. "Dia mungkin tidak memilikinya, tapi aku punya,"
ucap dokter peri kecil sembari melangkah maju. Han Feng mengerutkan keningnya ketika dia mendengar dokter peri kecil berbicara. Junior, bahkan senior ini harus menghormatimu karena kedekatanmu dengan wanita. Namun, kapan kau bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri? Tindakanmu ini sungguh mempermalukan reputasi orang tua itu. Xiaoyan segera tersenyum dan berkata, "Senior, tolong jangan gunakan taktik seperti itu. Meskipun kau saat ini bukan manusia atau iblis, kau pernah menjadi kaisar pil dari wilayah sudut hitam. Oleh karena itu, tolong jangan mempermalukan diri sendiri." Kata-kata kasar Xiaoyan langsung menyinggungnya, tapi Han Feng menahan amarahnya dan berkata, "Meski tidak bertemu selama beberapa tahun, lidahmu tetap tajam. Namun aku ingin tahu apakah kekuatanmu juga telah meningkat. Ini adalah sesuatu yang senior akan tahu setelah kau mencobanya." Xiaoyan sedikit tersenyum, tapi niat membunuh semakin kuat. Dengan banyaknya pengalaman, Xiaoyan sadar bahwa marah dalam situasi seperti ini tidak akan menguntungkannya. Mo Tianxing yang melihat konflik antara Xiaoyan dan Han Feng sangat senang, berharap mereka terluka parah atau mati agar dapat mengambil keuntungan. Sementara Yingsan juga berpikir demikian. Namun di saat kedua belah pihak akan bersiap bertempur, Suqian, Xiaoli, dan yang lainnya muncul di samping trio Xiaoyan. Hal ini membuat Han Feng dan yang lainnya merasa kesulitan. Suqian menatap Han Feng dan berkata, "Tidak disangka kau tidak mati dan juga berhasil menebus kelas Dozong. Sungguh mengejutkan." Ekspresi Han Feng gelap dan dingin. Kemunculan Suqian membuatnya agak lengah. Meskipun bisa bertarung dengan Suqian 1 lawan 1, tapi masih ada dokter peri kecil. Apalagi keberadaan Xiaoyan yang memiliki kemampuan bertarung yang jauh melebihi levelnya. Situasinya sungguh sulit. "Jika aku bisa membunuhmu sekali, aku pasti bisa membunuhmu lagi. Jadi kau tidak perlu bertindak seperti penjahat yang memegang kekuasaan," ucap Xiaoyan. Sekarang 5 dozong berkumpul di satu tempat dan bersiap melakukan pertempuran besar untuk memperebutkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Di saat semua orang tenggelam dalam konflik Xiaoyan dan Han Feng, Yingsan telah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memulihkan kekuatannya. Mo Tianxin segera angkat bicara untuk menunda konflik pribadi dan mengajak semua orang untuk bekerja sama untuk memperebut air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangan Yingsan. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan dan yang lainnya setuju. Xiaoyan juga segera menggunakan telepati untuk mengingatkan Suqian dan dokter peri kecil untuk berhati-hati, karena Mo Tianxing memiliki sifat yang sangat licik. Ekspresi Yingsan langsung tertekan melihat Xiaoyan dan yang lainnya menyetujui saran Mo Tianxing. Dia segera menggunakan air terjun untuk menghalangi pandangan semua orang. Namun Mo Tianxin segera mengambil tindakan lebih awal dan tiba-tiba muncul di belakang Yingsan dan melancarkan serangan. Yingsan yang melihat serangan tersebut segera mengeluarkan belatih ke arah Mo Tianxin dan mengambil kesempatan tersebut untuk terbang melarikan diri. Namun, di saat itu juga, Han Feng segera melancarkan serangan. Yingsan dengan refleks segera mengayunkan tinjunya untuk memblokirnya dan ledakan pun terjadi. Boom! Hingga keduanya sama-sama mundur. Han Feng berkata,
kau memang layak menjadi ahli di wilayah sudut hitam. Kekuatanmu memang luar biasa, tapi kau akan kesulitan melarikan diri dari bencana hari ini. Ekspresi Yingsan langsung berubah ketika dia telah melihat dikepung oleh dokter peri kecil Mo Tianxing dan Suqian. Ditambah lagi Han Feng di depannya. Jelas Yingsan tidak berdaya, apalagi memiliki kesempatan untuk keluar dari cengkraman 4 elit Dozong. Dikarenakan sudah ditekan oleh 4 elit Dozong, Yingsan tidak mempunyai pilihan dan segera melemparkan air liur transformasi tubuh bodhisatwa ke atas langit sembari berkata, "Ambil dan pergilah, aku akan mengingat dendam hari ini." Kemudian Yingsan segera terbang melarikan diri. Namun di saat itu juga, dokter peri kecil, Suqian, Mo Tianxing, dan Han Feng segera mengejarnya dan melancarkan serangan pada Yingsan. Yingsan dengan sekuat tenaga terus menghindari setiap serangan tersebut. Han Feng berkata, "Pak Tua, apakah kau memperlakukan kami sebagai orang bodoh?" Han Feng tertawa dingin. Tatapannya bahkan tidak melihat kotak giok yang dilemparkan tinggi-tinggi. Dari cara dia melihatnya, tidak mungkin bagi Yingsan untuk menyerahkan air liur transformasi tubuh bodhisatwa semudah ini. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga berpikir demikian. Ekspresi Yingsan marah karena kata-kata Han Feng dan berkata, "Dasar bodoh." Yingsan segera melesat ke arah kotak air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Namun itu sudah terlambat karena Xiaoyan segera bertindak untuk mengambil kotak tersebut. Xiaoyan mencoba memeriksanya dan terkejut. Ternyata ini asli dan segera memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Sementara semua orang sungguh tidak menyangka Yingsan akan melakukan hal tersebut. Ekspresi Mo Tianxing menjadi gelap. Padahal dia telah menaruh segel di air liur transformasi tubuh bodhisatwa, tapi tidak ada respon tadi. Ternyata Yingsan telah menghapus segel tersebut. Tatapan semua orang segera tertuju pada Xiaoyan. Han Feng dan kelompoknya segera melesat ke arah Xiaoyan. Namun langkah mereka terhenti karena dokter peri kecil. Suqian dan Zian segera muncul di samping Xiaoyan. Mo Tianxing dan gengnya segera mengelilingi kelompok Xiaoyan. Melihat situasinya, Xiaoyan mencoba menawarkan Zong Breaking Pill pada Mo Tianxing dengan jaminan berpihak padanya. Awalnya Mo Tianxing tertarik dan berpikir sejenak. Namun Han Feng segera melontarkan kata-kata yang membuat Mo Tianxing ragu terhadap Xiaoyan. Terlebih lagi Han Feng mentransmisikan tawaran yang menggiurkan daripada Zong Breaking Pill. Apakah itu? Itu adalah bantuan pohon yang menjulang tinggi di aula jiwa. Han Feng berjanji untuk memberikan beberapa manfaat kepada Mo Tianxing selama dia bersedia membantu merebut air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Tentu saja, Mo Tianxing langsung setuju untuk bekerja sama dengan Han Feng. Tatapan Han Feng setelah itu dialihkan ke Yingsan di atas langit, berharap dia mau bergabung. Tapi Yingsan menolak untuk saling bentrok dan pergi. Sekarang Xiaoyan dan gengnya bersiap-siap melawan musuh. Suqian akan melawan Han Feng. Dokter peri kecil akan berhadapan dengan Mo Tianxing. Zian akan menangani Moya dan Qingshan. Segera setelah itu Han Feng dan Suqian memulai pertempuran besar di atas cakrawala. Bentrokan dua kekuatan segera menyebabkan fluktuasi ruang kehampaan. Fang Yan dan dua tetua lembah api iblis segera melesat dan mengepung Xiaoyan di 3 arah. Dokter peri kecil yang ingin menghentikan mereka segera dihentikan oleh Mo Tianxing.
Lawanmu adalah aku, jangan teralihkan karena orang lain. Melihat tindakan Mo Tianxing, lonjakan energi racun segera terpancar dari tubuh dokter peri kecil dan segera melesat ke arah Mo Tianxing dan memulai pertempuran besar di atas langit. Sekarang 4 dozong telah memulai pertempuran besar di atas cakrawala. Sementara itu, Fang Yan dan 2 tetua lembah api iblis, sebut saja mereka Naruto dan Sasuke, yang mengepung Xiaoyan segera bertindak, yang dimana Naruto melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Tapi Xiaoyan dengan mudah memblokirnya dan memukul mundur Naruto. Dikarenakan Fang Yan sangat mengetahui kekuatan Xiaoyan, jadi dia, Naruto, dan Sasuke segera memulai menggunakan metode rahasia tersembunyi dari lembah api iblis. Metode pembuatan api yang disebut api surgawi palsu. Dengan mengandalkan api surgawi palsu dan dibagi menjadi 3, kekuatan Fang Yan, Naruto, dan Sasuke meningkat pesat. Kemudian adegan pembukaan muncul, Xiaoyan dikelilingi oleh api palsu, dan situasinya menjadi sangat tegang. Untuk meningkatkan kekuatannya dan menghadapi mereka bertiga, Xiaoyan segera menggunakan teknik 3 perubahan api misterius untuk meningkatkan kekuatannya. Mengandalkan fondasi kokoh Do Huang bintang 4, Xiaoyan memiliki kekuatan tempur dozong setengah langkah setelah kekuatannya meningkat, dan juga mengeluarkan api surgawi kinclongnya. Kemudian Xiaoyan menemukan bahwa apa yang disebut api surgawi palsu ini sebenarnya adalah Douqi yang terkondensasi. Jika Xiaoyan menggunakan api surgawi yang asli untuk melahapnya, Douqi ini dapat diserap dan digunakan sendiri. Hasil dari pertempuran ini nyaris tidak kontroversial. Setelah api surgawi palsu yang diciptakan oleh 3 tetua lembah api iblis, kekuatan mereka meningkat dan menciptakan avatar burung pionik dan memulai menyerang Xiaoyan. Xiaoyan segera mengeluarkan jaring-jaring api surgawi untuk mengekang api surgawi palsu, dan akhirnya ditekan oleh Xiaoyan. Hasil akhirnya, Fang Yan, Naruto, dan Sasuke juga menghabiskan banyak energi Douqi, dan pada akhirnya mereka hanya bisa dikalahkan sampai mati oleh Xiaoyan. Di waktu yang bersamaan, pertempuran dokter peri kecil dan Mo Tianxing semakin sengit. Suqian dan Han Feng juga demikian. Di sisi lain, Xian telah memulai pertempurannya dengan Moya dan King San. Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Xiaoyan masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisatwa atau tidak, guys?